Kita ke penyelesaian. Yang bagian A, akar 6 kali akar 8, maka hasilnya sama dengan akar 6 dikali 8. Seperti pada rumus tadi ya. Maka hasilnya menjadi 6 kali 8 itu adalah akar 48. Akar 48 itu kita sederhanakan lagi seperti di langkah penyederhanaan tadi. Menjadi akar 16 dikali akar 3. Jadi titik di sini adalah tanda kali ya. Sehingga akar 16 adalah 4 akar 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua dimanapun berada, kembali lagi bersama dengan saya di channel Asran N. Tentunya di channel edukasi yang menghadirkan video-video tutorial dan video seputar pelajaran. Di kesempatan ini saya akan kembali membahas pelajaran matematika, yaitu tentang bentuk akar. Untuk memulai materinya langsung kita check it out. Kita lihat definisinya. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Jadi sengaja saya kasihkan di sini tanda merah. Jadi ini merupakan pusat perhatian kita. Nah, seperti apa sih yang dimaksud dalam pengertian ini? Kita lihat semua bilangan-bilangan ini. Ini adalah sampel dari bilangan rasional. Kemudian bilangan-bilangan rasional ini kita taruh ke dalam tanda akar sehingga hasilnya seperti ini. Jadinya 0 kita muat ke dalam tanda akar menjadi akar 0 dan seterusnya. Maka tentu akan ada hasilnya. Akar 0 hasilnya 0, akar 1 1, akar 2 1,4142136 dan seterusnya. Akar 3, akar 4, akar 5, akar 9, akar 13 dan akar 16. Nah, dari hasil-hasil ini kita identifikasi yang mana yang hasilnya bilangan rasional dan yang mana irasional. 0 itu adalah rasional, 1 rasional, irasional, irasional, rasional, irasional, rasional, irasional, dan rasional. Nah, dari pengertian ini maka bisa kita lihat yang mana yang disebut dengan bentuk akar. Nah, dari sini kita bisa lihat nih, akar 2 ini merupakan bentuk akar. Kenapa 0 tidak? Karena 0 itu menghasilkan bilangan rasional, bukan irasional. Sedangkan 2 setelah dimasukkan dalam tanda akar menjadi akar 2, maka hasilnya irasional. Maka itulah yang disebut dengan bentuk akar. Kemudian akar 3, akar 5, akar 13. Jadi seperti inilah deskripsi singkat tentang pengertian ini yang saya ilustrasikan di contoh-contoh ini. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Saya lanjutkan. Kita masuk ke operasi aljabar pada bentuk akar. Sebelum berbicara tentang operasi aljabar pada bentuk akar, maka kita harus mengenal lebih awal yang namanya bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar itu. Misalnya saya kasihkan contoh. Sederhanakanlah bentuk akar berikut. 1 akar 12, 2 akar 18.
Catatan pentingnya ketika berbicara masalah akar, maka kita harus tahu yang namanya perkalian. Ya, karena itu adalah kuncinya. Kita lihat penyelesaian. Nomor 1, akar 12. Di akar 12 ini ada dua kemungkinan yang terjadi. Kalau kita lihat perkalian. Kejadian yang pertama, itu akar 12 itu sama dengan akar 2 kali 6. Karena 2 kali 6 adalah 12. Maka hasilnya tentu akar 2 dikali akar 6. Nah, akar 6 itu adalah irasional. Akar 2 juga adalah irasional. Maka ini belum sederhana. Kita lihat lagi kemungkinan yang kedua. Akar 12 sama dengan akar 4 dikali 3. Kita lihat penjabarannya. Akar 4 dikali akar 3 sama dengan akar 4 hasilnya adalah 2, rasional. Dikali akar 3 adalah irasional, maka menjadi 2 akar 3. Nah, jadi akar 12 ini bentuk yang sederhananya adalah 2 akar 3. Maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita mau menyederhanakan akar, nanti hasilnya itu satu yang hasilnya rasional, satu yang hasilnya irasional. Kalau di sini tadi dua-duanya adalah irasional, jadi tidak bisa lagi sederhana. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Begitu juga untuk yang nomor 2, akar 18. Ada juga dua kemungkinan di sini. Akar 18 itu sama dengan akar 3 kali 6. Maka menjadi akar 3 dikali akar 6. Kemungkinan yang kedua, akar 18 sama dengan akar 9 dikali 2. Maka menjadi akar 9 dikali akar 2. Akar 9-nya adalah 3. Dikali akar 2 menjadi 3 akar 2. Nah, jadi yang sederhananya adalah akar 18 sama dengan 3 akar 2. Oke, mudah-mudahan sampai di langkah penyederhanaan ini itu bisa difahami dengan baik. Saya lanjutkan ya ke operasi aljabarnya. Operasi aljabar yang pertama adalah perkalian bentuk akar. Kita lihat definisinya. Untuk setiap A dan B bilangan rasional positif, maka berlaku hubungan akar A dikali akar B sama dengan akar A kali B. Nah, kita lihat contoh. Sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut ini. Bagian A, akar 6 kali akar 8. Bagian B, akar 2 kali 4 akar 2 kurang akar 6. Bagian C, akar 7 ditambah akar 5 dikali akar 7 kurang akar 5. Bagian D, akar 7 tambah akar 5 kuadrat. Kita ke penyelesaian. Yang bagian A, akar 6 kali akar 8, maka hasilnya sama dengan akar 6 dikali 8. Seperti pada rumus tadi ya. Maka hasilnya menjadi 6 kali 8 itu adalah akar 48. Akar 48 itu kita sederhanakan lagi seperti di langkah penyederhanaan tadi. Menjadi akar 16 dikali akar 3. Jadi titik di sini adalah tanda kali ya. Sehingga akar 16 adalah 4 akar 3. Ya, jadi seperti ini hasil sederhananya. Bagian B, akar 2 dikali 4 akar 2 dikurang akar 6.
Kita lihat hasilnya. Yang akar 2 kalikan terhadap 4 akar 2. Oke. Baru di sini tanda kurang. Lagi akar 2 kali akar 6. Nah, maka hasilnya di sini ada koefisien 1 ya. Jadi 1 dikali 4 tetap 4. Baru akar 2 kali akar 2 hasilnya adalah akar 4. Dikurang akar 2 kali akar 6 sama dengan akar 12. Sehingga menjadi 4. Akar 4 itu adalah 2. Dikurang, kita sederhanakan lagi akar 12-nya. Menjadi akar 4 kali akar 3. Sehingga 4 dikali 2 sama dengan 8. Dikurang, akar 4-nya adalah 2 kali akar 3. Jadi hasil akhirnya adalah 8 dikurang 2 akar 3. Mudah-mudahan sampai di langkah bagian B ini bisa difahami ya. Saya lanjutkan. Bagian C. Akar 7 ditambah akar 5 dikali akar 7 kurang akar 5. Nah, untuk mengerjakan ini kita harus mengingat kembali rumus perkalian aljabar ya. Jadi bentuk ini samalah dengan ini. Jadi kalau kita mencari rumus ini, A kali A kuadrat, A kali min B min AB, B kali A positif AB, positif B kali min B kuadrat. Maka nanti yang min AB tambah AB itu adalah habis. Yang tersisa adalah A kuadrat dikurang B kuadrat. Jadi rumus inilah yang kita gunakan untuk menentukan hasil ini. Akhirnya sama dengan akar 7 kuadrat. Ini kita anggap sebagai A, ini B. Dikurang akar 5 kuadrat. Sama dengan. Nah, akar 7 kuadrat itu sama artinya akar 7 dikali akar 7. Hasilnya akar 49. Akar 49 adalah 7. Maka cara cepatnya, tanda akar dicoret saja dengan 2. Maka yang tersisa adalah 7 nantinya. Begitu juga untuk akar 5. Kemudian 2 di sini dicoret saja. Maka yang tersisa 7 dikurang 5. Hasil akhirnya adalah 2. Jadi begitulah proses cepatnya ya. Kita masuk bagian D. Akar 7 ditambah akar 5 kuadrat. Kita ingat kembali rumus sama juga dengan yang tadi di atas. A ditambah B kuadrat itu sama artinya A tambah B kali A tambah B. Kalau dihitung nilainya atau diturunkan rumusnya, jadinya A kuadrat tambah AB tambah AB tambah B kuadrat. Hasilnya adalah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi rumus inilah yang kita gunakan untuk menentukan ini. Sehingga hasilnya akar 7 pangkat 2 A kuadrat ditambah 2 kali akar 7 kali akar 5 ditambah akar 5 kuadrat. Hasilnya sama dengan yang tadi. Jadinya 7 tambah 5 tambah 2 kalikan akar 7 dengan akar 5. Akar 35 menjadi, jumlahkan 7 dengan 5, 12 ditambah 2 akar 35. Ingat ya, yang 12 ditambah 2 tidak boleh ya, karena 2 akar 35 ini satu suku mereka. Jadi tidak boleh dijumlahkan antara 12 dengan 2. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya.
kita masuk ke bagian kedua, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Itu definisinya. Maka rumus yang kita gunakan A akar C plus minus. Kalau misalnya dia penjumlahan berarti A akar C ditambah B akar C sama dengan A tambah B akar C. Kalau pengurangan, A akar C kurang B akar C sama dengan A kurang B akar C. Jadi sengaja sudah saya gabungkan saja tandanya ya, supaya lebih praktis. Kita lihat contoh, sederhanakanlah bentuk-bentuk berikut ini. Bagian A, akar 5 tambah 6 akar 5 kurang 3 akar 5. Bagian B, 2 akar 3 dikurang akar 27 tambah akar 48. Bagian C, 2 akar 150 kurang 5 akar 54 dikurang 7 akar 96. Kita lanjutkan ke penyelesaian. Bagian A, akar 5 ditambah 6 akar 5 dikurang 3 akar 5. Nah, yang kita perhatikan di sini adalah bilangan dalam tanda akar, yaitu akar 5, dan akar 5. Artinya, semua bilangan yang ada di dalam tanda akar itu sudah sama. Maka tugas kita berikutnya adalah mengelompokkan semua bilangan-bilangan rasionalnya menjadi 1, ada koefisien di sini 1, tambah 6, dikurang 3 akar 5 menjadi 1 tambah 6 7 kurang 3 adalah 4 akar 5. Jadi inilah jawaban bagian A, 4 akar 5. Bagian B, 2 akar 3 dikurang 27 ditambah akar 48. Nah, perhatikan di sini akar 3, akar 27, akar 48. Yang kita lihat adalah bilangan terkecilnya yang ada di dalam tanda akar, yaitu 3. Sehingga patokan kita untuk mengerjakan adalah yang akar 3 ini. Jadi untuk 27, silakan carikan bilangan yang dikali 3 hasilnya adalah 27. Dan di sini kalau dikali 3 hasilnya adalah 48. Nah, menjadi 2 akar 3 dikurang 9 kali 3, karena 9 kali 3 adalah 27. Ditambah 16 kali 3 dalam tanda akar. Sehingga menjadi 2 akar 3 dikurang, ini kita keluarkan menjadi akar 9 dikali akar 3 ditambah akar 16 dikali akar 3. Jadi yang akar 3-nya semua sudah sama. Menjadi 2 akar 3 dikurang akar 9 adalah 3. Kali akar 3, 3 akar 3 ditambah akar 16 adalah 4, kali akar 3, 4 akar 3. Nah, bentuk ini sama dengan yang ini tadi di bagian A. Setelah sama semua bilangan dalam tanda akar atau bilangan irasionalnya, maka kita kelompokkan yang bilangan rasionalnya. 2 kurang 3 tambah 4 akar 3. Sama dengan 2 dikurang 3 negatif 1 ditambah 4 adalah 3. Atau boleh dari negatif 3 tambah 4 adalah 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 akar 3. Ya, jadi itulah jawabannya untuk bagian B. Bagian C, 2 akar 150 dikurang 5 akar 54 dikurang 7 akar 96. Sama juga dengan yang tadi. Kalau ini semua bilangannya adalah
bilangan terbesar. Tetapi di antara ketiga bilangan yang ada dalam tanda akar ini, kita ambil yang 54, yang kecilnya. Kenapa 54? Supaya kita dapat perkaliannya. Jadi 54 itu hasil kali dari 9 kali 6. Jadi 9 kali 6 ini adalah 54 dalam tanda akar. Sehingga di sini satu nanti yang bilangan rasional, hasilnya satu yang tetap irasional. Saya lanjut ya. Maka kita lanjutkan di sini. Maka patokan kita di sini adalah yang 6-nya. 2 dikali, nah 25 kali 6. Jadi 25 kali 6 itu adalah 150. Dikurang 5. Nah yang ini tadi 9 kali 6. Dikurang 7 kali 16 kali 6. Ini 96. Sama dengan 2. Kita pisahkan seperti yang di langkah sebelumnya. Akar 25, pemisahnya di sini saya kasih tanda titik sebagai tanda kali. Akar 6 kurang 5 kali akar 9 kali akar 6 kurang 7 kali akar 16 kali akar 6. Kita sederhanakan. Sama dengan 2, akar 25 adalah 5. Dikali akar 6 dikurang 5. Akar 9-nya adalah 3. Akar 6 kurang 7. Akar 16 adalah 4. Dikali akar 6. Sama dengan, nah kalikan 2 dengan 5. Kali akar 6 menjadi 10 akar 6. Begitu juga di sini. 5 kali 3, 15 kali akar 6, 15 akar 6. 7 kali 4 kali akar 6, 28 akar 6. Maka ini semua sudah sama bilangan irasionalnya. Tinggal kita kelompokkan yang rasionalnya. 10 kurang 15 dikurang 28 akar 6. 10 kurang 15 adalah negatif 5. Dikurang 28 negatif 33 akar 6. Jadi beginilah penyelesaian dari contoh soal penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Mudah-mudahan bisa difahami dan nantinya bisa diterapkan kalau ada penyelesaian contoh soal ya. Kita lanjut bagian yang terakhir, nomor 3, menarik akar kuadrat. Rumus yang kita gunakan adalah akar A tambah B plus minus 2 akar AB. Maka hasilnya nanti adalah akar A plus minus akar B. Inilah rumusan yang kita gunakan. Jadi maksud rumus ini begini. Jika ada akar A tambah B tambah 2 akar AB, maka hasilnya nanti adalah akar A ditambah akar B. Atau akar A tambah B kurang 2 akar AB sama dengan akar A dikurang akar B. Ya, jadi ada dua kemungkinan di sini. Kita lihat contoh soal. Nyatakan bentuk-bentuk berikut dalam akar A tambah akar B atau akar A kurang akar B. Bagian A, akar 5 ditambah 2 akar 6. Bagian B, akar 8 kurang akar 60. Kita lihat penyelesaian. Yang bagian A, akar 5 ditambah 2 akar 6. Sama dengan, yang kita cari di sini adalah nilai A dan B yang sama dengan 5 dan akar 6. Nah, apa yang boleh kira-kira? Kita lihat langsung. Nah, 3 tambah 2 itu adalah 5.
3 dikali 2 adalah 6. Jadi bentuk ini sama dengan yang ada di rumus tadi. Akar A ditambah B tambah 2 akar AB. Maka nanti hasilnya akar 3 ditambah akar 2. Jadi ini adalah akar A-nya, ini adalah akar B. Kita lanjut soal yang terakhir, soal bagian B. Akar 8 dikurang akar 60 sama dengan, nah perhatikan, yang akar 60 harus kita rubah ke bentuk yang ini, seperti bagian A ini. Nah, menjadi 8 tetap dikurang akar 60-nya menjadi 4 kali 15. Kenapa di sini 4? Supaya kita menghasilkan angka 2. Karena akar 4 adalah 2. Jadi ke depan kalau misalnya ada soal yang model seperti ini, patokanmu adalah 4. Tinggal kalikan dengan suatu bilangan yang menghasilkan nilai akar. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Maka menjadi sama dengan akar 8 dikurang, saya pisah-pisah lagi seperti di langkah kerja yang awal-awal, akar 4 kali akar 15 sama dengan akar 8, akar 4-nya adalah 2, akar 15 tetap sama dengan, nah yang bentuk ini tadi sudah sama dengan bentuk yang bagian A. Sehingga kita cari bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah 8, kalau dikalikan hasilnya adalah 15. Nah, kita lihat 5 ditambah 3 adalah 8, 5 dikali 3 adalah 15. Maka hasil akhirnya menjadi akar 5 dikurang akar 3. Jadi proses yang kita lakukan pada bagian A dan B ini disebut dengan menarik akar kuadrat. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa difahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.